mentoring mentoring mekanika tanah. Saya dibantu juga dengan Iben, untuk materi, shift analisis, Iben akan, eee, menjelaskan. Ya, selamat malam, Abang dan Kakak. Sebenarnya saya izin untuk share screen. Apa sudah terlihat share screen ya? Udah, Ben. Yang pertama tuh mungkin yang bisa jadi keluar juga shift analysis. Nah, yang pertama tuh yang diketahui pasti tuh ini ayakannya, kemudian ini diameter, terus ini yang tertahan. Nah, biasanya tuh di soal tuh diketahui ini semua nih. Ya, Ben, suaranya bisa digedein dikit nggak, Ben? bentar ya. Tes. Iya udah Ben. Ini biasanya tuh yang diketahui tuh pasti yang ini nih. Ini biasanya diketahui di soal. Terus cara nyarinya tuh ini dijumlahin semua nih. Ini total dijumlahin semua nih ini nih. Dapat lah masa tertahan total, masa total. Kemudian buat nyari persentase tertahan tuh caranya tuh nih masa tertahan dibagi masa total dikali sama 100. Jadi ini dibagi sama ini dikali 100 hasilnya 0. Kemudian ini 53 dibagi 64,9,3 itu dibagi oh sorry 53, dibagi 69,3 itu hasilnya sekian dikali 100. Kemudian sampai dihitung sampai bawah. Kemudian di total hasilnya itu harus 100. Mungkin kalau misalkan biasanya itu kendala kalau misalkan gak genap 100 itu tuh biasa tuh di pembulatannya. Pembulatannya tuh mungkin dicek lagi siapa tahu misalkan akhirannya 5 gitu. Berarti di depannya tuh harus dibuletin gitu. Jadi kayak harus dibuletin semuanya. Jadi harus 100 totalnya. Kemudian kalau udah dapet itu kita cari persentase lolos. Persentase lolos cara nyarinya itu ini 100 dikurang sama 8,16. Jadi caranya tuh ngilang gini. Apa judulnya? Oke. Terus kayak gini juga dikurang gitu. Jadi 100 dikurang 8,16 hasilnya sekian, 91,84 dikurang 11,71 hasilnya sekian, dikurang lagi. Pokoknya perkalian silang gitu deh. Bukan perkalian silang sih, jatuhnya kayak dikurangin silang gitu. Terus ini juga dikurang. Ini lagi dikurang. Ini dikurang.
Ini dikurang ini. Enggak, sorry. Ini itu enggak dikurang. Ini itu enggak dikurang. Dan hasilnya tuh harus 0 kalau persentase lolos di sininya. Jadi ini kan 15,37 dikurang sama 15,37 juga hasilnya tuh 0. Oke. Mungkin sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu. Oke, bisa dilanjut ya. Kemudian kalau udah tuh lanjut gambar diagramnya. Nah, gambar diagramnya itu kemarin ini kan awal-awal mungkin nggak pakai kertas apa ya namanya ya? Oh ya, kertas Milok. Jadi kita kemarin tuh buatnya manual. Kemudian ya ini tinggal dicocokin aja sih, tinggal diikutin. Nah, jadi yang di sini tuh persentase lolos nih, yang vertikal ini persentase lolos. Yang ini. Kemudian yang ini tuh diameternya. Diameternya ada berapa? Misalkan diameternya itu 9,3. Nah, 9,3 tuh kira-kira tuh ada di mana nih di sini nih? Di sini, sorry. Di antara 10 sama 9 ini. Kemudian buat tingginya tuh dia tuh 100 di sini. Nah, kemudian cari lagi nih 4,75 4,75 tuh ada di mana? Di sekitaran 4 sama 5 tuh. Terus kemudian ada dua ini 80,13 ya kira-kira aja lah ini. Terus digambar sampai bawah sampai 0. Kalau 0 sebenarnya ini nggak usah digaris lagi sih, udah 0 di sini mas. Ya dibawahin, terus ditarik garisnya sampai angka yang terdekat gitu. Misalkan 0,01 kan ada 0,001, ada 0,01, ada 0,1, ada 1. Nah, jadi ditarik garisnya kan ini di sini habis nih di sini. Ditarik garisnya tuh sampai yang 0 komanya tuh terdekat gitu. Misalkan 0,01 terdekat nih, berarti tinggal tarik garis aja sampai sini. Udah kalau udah tinggal di garis biasa aja. Tinggal di garis biasa. Terus kalau udah itu tuh nanti kita nyari Ben, ya. itu maksudnya yang habis itu dari persentase yang 10 itu. Kenapa bang? Yang habis, yang maksud habis itu dari yang ini, yang persentasenya 10% itu. Yang garisnya dari sekitar 10 itu. Ya ini kan diameternya 0,075 nih. 0,075 sebenarnya gampang kalau pakai apa kertas Milok. Jadi kan 0,075 ketinggiannya 15,37. Ya sekitar di sinilah di 15,37. Terus tinggal ditarik garis aja. Terus kalau udah terjawab bang? Sebenarnya ini gambarnya Lanjut. agak ini juga sih agak susah juga soalnya nggak pakai kertas Milok, kita gambar manual kemarin. Terus kalau udah dapet tinggal ditarik garis nih, angka 60 itu ketemunya kira-kira berapa, terus angka 30 ketemunya berapa, angka 10 ketemunya berapa nih kira-kira di sini. Misalkan saya dapat ini 60-nya itu 0,6 nih, 0,6 sekitar di sini nih, sekitar di sini. Ini sekitar di sini tuh 0,6. Kemudian dibagi sama D10. Pokoknya rumus CU itu D60 per D10. Nah, D60-nya tuh kan dapat 0,6 dibagi sama D10-nya. D10-nya tuh kira-kira kan di sini ya. Kira-kira 0,01 ketinggiannya tuh. Ini kok 0, oh sorry. Di sini. Harusnya tarik garisnya kayak gini. Ini ketinggiannya 0,01. Di sini Ben, sorry, boleh tolong zoom dikit nggak gambarnya? ya, oke.
Udah kelihatan? Oke. Nah, kira-kira tuh tarik garisnya tuh sampai sini. 0,01. Jadi ketinggian D10-nya itu 0,01 nih di sini tinggiannya. Nah, terus kalau udah dapet CU, kita Ben, ya. sorry Ben, mau mastiin aja Ben. Kalau yang D10 itu, kalau D10-nya nggak ketemu itu bukannya apa kalau grafiknya masih ngegantung di nolin di 0,01 ya Ben ya kemarin. Iya, kemarin gue udah nanya juga, emang di nolin ke 0,1. Oh iya, sorry, di sini gue salah. Ini 0,01, berarti dapat di sekitar sekian lah ya. Ditarik garis sampai 0,01, kira-kira dapat sekian lah. Ya, ini karena nggak pakai semilok agak susah sih. Kira-kira dapat sekitar sekian lah. Udah tinggal dibagi aja D10-nya tuh dapat berapa. Jadi 0,6 dibagi sama angka ini. Terus kalau udah cari CC. Nah, CC itu rumusnya D30. Nah, D30. Nah, ini rumus CC tuh ini kan D30 kuadrat dibagi D10 dikali D60. Kalau udah tinggal dicari aja nih kan tadi sebenarnya udah dapet kan D10 sama D60-nya, tinggal cari D30-nya. D30-nya itu tinggal tarik garis, dapet di sekitaran, saya sih dapat di 0,15. Ini perkiraan aja sih sebenarnya. Kalau udah tinggal dihitung aja. Dapatnya 3,75, ini saya D10-nya masih belum dikoreksi. Masih belum dibenerin. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyain? Oh, diameternya itu nggak harus pas sama yang ada di itunya ya? Perkiraan aja sih Bang sebenarnya. Hmm, Tapi kan itu kan ya perkiraan aja, kira-kira titiknya di situ dapatnya hasilnya berapa. Soalnya nggak pasti juga harus sekian gitu. Karena pasti beda-beda juga tiap orang. Terus rumusnya itu udah tetap kayak gitu kan? Kalau Kan rumus bukan ada faktornya gitu. udah ketetapannya itu Bang. Oke. Mungkin udah yuk. Mungkin presentasi saya untuk shift analisis ini aja sih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutin sama Zio. Terima kasih. Makasih Ben. Ben, buat yang kelas Bro Waida, pakai klasifikasi Ben. Baik, saya akan lanjutkan. Apakah sudah terlihat semua? Sudah. Ya. Oke, jadi tadi yang dijelasin Iben udah jelas atau ada yang mau ditanyain? Lanjut dulu aja. Oke, jadi untuk materi yang kedua ini ada tentang klasifikasi tanah. Jadi saya akan bahas dari soal tugas
kelas A, mungkin kelas A sama kelas C sama, yaitu ada soal contoh nomor 5. Ini soalnya ada sampel lempung dari lapangan, dikeluarkan dari sel bitub, dipotong dengan dimensi tinggi 100 mm, 75 mm, berat 13,2 Newton, kadar air 5%, dan tidak menunjukkan adanya material organik. Berat jenis tanahnya diketahui 27 kilonewton per meter kubik. Nah, jadi langkah-langkahnya itu pertama kita tulis dulu yang diketahui. Ini masih di dalam satuan milimeter, jadinya satuan bakunya itu di meter. Jadi dirubah terlebih dahulu dari 150 mm jadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,15 meter. Nah, terus diameternya juga sama, dirubah dulu dari milimeter ke meter, hasilnya segini. Terus volume totalnya itu karena ini bentuknya itu luas alasnya itu lingkaran, jadinya kita pakai luas alas dikali tinggi untuk cari volume total. Volume totalnya itu pakai luas lingkaran, luas alasnya 1/4 pi dikali diameter kuadrat dikali dengan tingginya. Di sini dimasukin aja ya nilainya yang tadi sudah ada diketahui, terus dapatlah volumenya segini, 6,63 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, kemudian untuk soalnya yang nomor A ini ditanya berat isi totalnya. Berat isi totalnya itu adalah berarti gamma total. Berat isi itu gamma. Berat isi totalnya itu adalah rumusnya WT per VT. WT itu adalah berat total. Ini ada di soal. Berat totalnya 13,2 Newton. Terus volume totalnya itu tadi sudah dihitung 6,63 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, itu hasilnya dapat 19,91 kilonewton per meter kubik. Nah, kemudian dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Lanjut. Oke, jadi sudah dapat gamma totalnya. Terus kemudian kalau saya ini langsung cari berurutan untuk lebih mudahnya. Jadi saya mencari WS. WS itu adalah berat soil. Jadi di sini lebih gampang pakai bahasa Inggris biar tidak keliru. Jadi berat soilnya itu atau tanahnya itu adalah rumusnya WT dibagi dengan 1 ditambah W-nya itu W kadar air. Nah, jadi di sini 13,2 Newton dibagi dengan 1 ditambah 0,25. Nah, kadar airnya ini dirubah dulu dari persen ke desimal. Jadinya 25% itu kan 0,25. Kalau desimalin. Jadi dirubah ke desimal lalu ditambah dengan 1, hasilnya itu 10,56 kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Mungkin kalau misalkan ada perbedaan mungkin di pembulatannya aja. Tapi hasilnya mirip-mirip. Kemudian gamma S-nya itu gamma soilnya itu udah tadi WS-nya udah ketemu. Terus kita cari gamma soil itu rumusnya WS dibagi dengan VS. WS itu tadi berat tanahnya dibagi dengan VS itu volume soilnya, volume tanahnya. Volume tanah udah diketahui di soal. Untuk cari volumenya dulu itu pakai gamma soilnya. Jadi WS dibagi dengan gamma soil dulu untuk cari volume
volume tanahnya. Jadi dimasukin tadi WS-nya udah dapat 10,56 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 27. 27 ini udah ada di soal berat jenis tanah. Jadi ya hasilnya 3,91 dikali 10 pangkat min 4 satuannya kilonewton per meter kubik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Itu yang WS-nya Iya Bang. satunya itu udah rumus kan? WS-nya itu yang ini 1 ditambah 0,25. Satunya ini udah rumus Bang. Jadi rumusnya tadi WT, atasnya WT dibagi dengan 1 ditambah W. W kecil Bang. Bukan. W kecil itu kadar air. Oke. Hmm. Lanjut. Oke. Jadi nanti udah ketemu gamma S, biar nggak bingung langsung aja. Misalkan diketahuinya, udah dapatnya apa, langsung taruh aja di yang kotak tabel ini klasifikasinya. Nah, habis itu kemudian kita mencari WW. WW itu berat air, W itu water. Jadi rumusnya adalah karena ini udah diketahui, WS udah diketahui sama WT itu udah diketahui, jadi tinggal dikurangin aja. Tadi dapatnya kan 13,2 kali 10 pangkat min 3 dikurang dengan 10,56 kali 10 pangkat min 3. Ini langsung dikurangin hasilnya 2,64 kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Nah, kemudian volume water atau VW. Itu rumusnya WW per gamma W. Jadi berat airnya dibagi dengan berat jenis airnya. Nah, berat jenis air ini banyak yang tanya, ini 9,81 dapat dari mana? Nah, itu udah ketetapan. Mungkin beda-beda ya setiap dosen. Kalau di kelasnya Pak Aksan, itu kita pakai 9,81 ketetapannya. Terus saya tanya juga yang kelas Buroida itu pakainya 10. Jadi tergantung dosennya. Nah, ini hasilnya setelah dibagi jadinya 2,69 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian Zio. iya. Tadi gamma W itu apa? Gamma W itu berat jenis air. Berat jenis air itu udah baku. Tengah. Oke, kita lanjut langsung ke volume udara. Ini air. Nah, jadi volume udara itu rumusnya volume total dikurang volume soil atau tanah dikurang sama volume water, volume air. Jadi karena udah diketahui semua, jadi langsung aja udah dapat semua, langsung aja 6,63 itu dari soal volume total, terus dikurang 3,91 ini tadi gamma S yang kita cari, VS yang kita cari, terus dikurang 2,69 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu hasilnya 0,03 kali 10 pangkat min 4. Satuannya meter kubik, tapi untuk jadiin bilangan intinya jadi 3 dikali 10 pangkat min 6. Kalau mau tulis 0,03 kali 10 pangkat min 4 juga nggak apa-apa. Terus yang B itu ditanya derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu simbolnya S. Nah, S itu rumusnya VW, volume air dibagi dengan volume void. Nah, volume void ini sebenarnya rumusnya itu adalah volume air ditambah volume udara. Void itu rumusnya itu. Jadi tadi volume airnya udah dapat 2,69 ditambah volume udaranya 0,03 kali 10 pangkat min 4.
Karena ini pangkatnya udah sama, udah tinggal jumlahin aja. 2,69 tambah 0,03, jadinya dapat 2,72. Nah, setelah dapat ini, baru masukin ke rumus derajat kejenuhan S. Hasilnya 2,69 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2,72 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 0,988 kali 100%. Kalau mau jadi persen dikali 100%, kalau nggak jadi persen ya 0,98. Nah, terus kemudian yang ditanya porositas. Porositas itu rumusnya N sama dengan volume VV dibagi VT. VV itu volume void yang tadi udah didapetin. Terus VT itu volume total. Volume total itu tadi udah didapetin di awal. Nah, terus kemudian bisa juga pakai rumus yang ini, yang E per 1 tambah E. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal aja sih untuk mencari porositas ini. Nah, kemudian saya kebetulan pakai rumus yang ini, yang VV per VT dimasukin langsung. Ini harusnya 2,72 ini ya, tapi ya mirip-mirip lah hasilnya. 0,412. Nah, porositas itu biasanya persen. Ditanyanya dalam bentuk persen, jadi dikali 100%. Jadi 41,2%. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi boleh scroll ke atas nggak? Dikit. Yang mana? Ini. Berarti yang derajat kejenuhan itu cari VV-nya dulu ya baru S ya? Iya, VV dulu. Ini harusnya ini dulu nih. Cuman kelewatan jadinya ditulis di bawah. Jadi habis itu lanjut ke angka pori. Nah, angka pori ini rumusnya PV, volume void, dibagi dengan VS. VS itu volume soil atau tanah. Jadi 2,73 dikali 10 pangkat min 4 per 3,9 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 0,7. Mungkin ada yang dapat 0,998 atau berapa, itu dibulatin aja jadi 0,7. Mungkin perbedaan masing-masing orang mungkin di 0, sekian-sekian gitu. Tapi ya tergantung pembulatan aja itu. Nah, kemudian ya Volume air itu udah diketahui ya? 0,03 itu. Volume air. ini Yang volume void. Wih, ini astagfirullahaladzim. air itu udara. Makanya tadi saya bilang untuk pakai bahasa Inggris karena takut keliru. Kadang kita pikirnya ini air water, padahal water yang air itu water gitu. Makanya ini udara ini maksudnya. Oke, thank you. Iya. Habis itu yang E ditanyanya berat isi kering. Berat isi kering itu gamma dry. Ini D ini dry, artinya kering. Berat jenis kering. Nah, itu rumusnya WS dibagi dengan VT. WS itu berat tanahnya yang tadi udah didapetin di atas, 10,56 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan volume total. Volume total itu tadi udah dihitung di awal, 6,63 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya itu adalah 15,93 kilonewton per meter kubik. Kemudian yang F itu ditanya berat isi jenuh. Berat isi jenuh itu gamma sat. Sat itu saturated, artinya jenuh. Jadi W per V. W per V ini W itu kan WS ditambah WW. Karena berat angin nggak ada. Kenapa cuma WS ditambah WW? Karena berat itu terdiri dari tanah sama air. Karena angin nggak dihitung beratnya. Jadi dibagi dengan volume. Nah, volume ini volume total. Jadi 13,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 6,63 kali 10 pangkat min 4. Dapatlah hasilnya 19,9. Ini kalau dikali 10.
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak materi klasifikasi tanah? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Ini ke materi ini uji proktor. Jadi uji proktor ini tentang kepadatan tanah. Jadi ada juga contoh soal. Jadi bahas tentang soal-soal aja. Soalnya ini dikasih tahu ini nih tabel massa tanah dalam cetakan sama kadar air. Ini yang ditanya nomor 1 berat jenis kering maksimum dan pemadatan dan kadar air optimum. Jadi diketahui volume cetakannya 943,3 cm kubik. Nah, seperti biasa, langkah pertama itu kita lihat satuannya dulu. Satuannya masih cm kubik, sedangkan harusnya kan meter kubik. Nah, itu dikali dengan 10 pangkat. Ini sebenarnya dikali 10 pangkat 7, cuman karena 9,4 bukan 943, jadinya dikali pangkat min 4. Itu dari cm kubik ke meter kubik gitu. Harusnya dibagi sejuta. Tapi karena ini dari 943,3 kita jadiin 9,43, jadinya dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini ada yang bingung nggak nih cara konversi kayak gini-gini nih? Nah, habis itu kalau nggak ada lanjut. Jadi kita jawabannya itu kan ditanya berat jenis kering. Berat jenis kering itu gamma dry. Nah, gamma dry itu kita Zio, ya. sorry dong, boleh jelasin yang satu ulang nggak tadi? Gimana cara gantinya? Jadi, ntar saya annotate dulu deh. Jadi, sebenarnya ini kan kalau mau step by stepnya 943,3 itu dijadiin meter kan kubik, itu dibagi sejuta harusnya. Sejuta itu 10 pangkat min 6, 10 pangkat 6. Nah, kan 943 Berarti 6 kan, bukan 7. Oh iya 6, harusnya 6 Bang. Ya. Maaf salah tadi. Nah, ini 0,3 ini kan untuk jadi 9,4 ini kan dikali 10 pangkat min 1 min 2 kali 10 pangkat min 2 biar jadi ini nih. Biar jadi ini. Berarti sisanya 4 gitu ya. Iya, sisanya kan 4. 6 ini kan min 2. Kalau awalnya kan tadi dibagi sejuta kan. Juta kan 6. Berarti pangkatnya tambahin aja min 2 tambah 6 gitu. Jadi min 4. Berarti itu biar enggak 0, doang ya. Iya, biar enggak 0, jadi kayak gitu. Kalau misalkan waktunya nggak keburu atau gimana, tulis aja 943,3 kali 10 pangkat min 6 gitu aja. Kalau nggak keburu atau gimana, atau bingung. Sebenarnya sama aja. Nah, itu lanjut ya ke selanjutnya. Dicari itu gamma berat jenis kering, gamma dry berarti. Nah, itu satu-satu tuh, kan tabelnya kan ada 6 massa cetakan yang berbeda, sama kadar airnya pun berbeda. Nah, di sini ada notes yang penting, kalau kadar air itu ya setelah dihitung itu nggak boleh dalam satuan persen setelah dimasukin ke rumus ini nih, yang gamma D
sama dengan gamma dibagi 1 tambah W. Nah ini kalau setelah dimasukin ini nggak boleh kadar airnya dalam bentuk persen. Jadi harus dirubah dulu dibagi ke desimal, jadi desimal. Hasilnya itu bentar. Jadi hasilnya itu kan kalau 10% jadi 0,1, 12,5% jadi 0,125, 15% jadi 0,15, 17,5% jadi 0,175, 20% jadinya 0,2, 22,5% jadinya 0,225. Nah, cari gamma dry-nya itu, rumusnya ini gamma itu dicari dulu. Jadi kita nyari gammanya dulu semua. Cara nyarinya itu masanya, masa atau W tanah yang di dalam cetakan itu dibagi dengan ini volume cetakan. Volume cetakannya itu kan tadi udah 9,43 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini satu-satu kita masukin nih. Gamma satunya berarti 1,47 dibagi dengan 9,43. 9,43 tuh yang ini volume cetakan. Nah, hasilnya 0,15 kali 10 pangkat 4. Jadinya 1558. Jadi sama aja kayak 0,15 kali 10.000 gitu. Hasilnya 1558 kg per meter kubik satuannya. Nah, gamma 2 juga sama. Ini yang kedua, masa cetakan yang kedua 1,83 dibagi dengan volume cetakannya. Sama juga dan seterusnya. Kayak ini 1940 dapat yang gamma 3-nya 2142, yang gamma 5-nya, gamma 4-nya 2067, gamma 5-nya 1834, yang gamma 6-nya 1792. Nah, setelah itu baru kita cari gamma dry. Gamma dry-nya itu gamma berat jenis kering. Itu rumusnya pakai yang ini, gamma. Jadi gamma 1 ini jadinya gamma dry 1. Gamma dry 1 masukin. Gamma satunya 1558. Gamma dry-nya dibagi dengan persentase kadar airnya. 1 ditambah kadar air. Nah, tadi di gamma 1 kadar airnya 0,1. Di 1 tambah 0,1, 1,1. Makanya 1558 dibagi 1,1. Hasilnya 1416. Terus lanjut ke gamma 2. Gamma dry 2-nya itu dari gamma 2 1940 dibagi dengan 1940 dibagi dengan 1,125. Hasilnya 1724. Sama gamma 3-nya juga gitu dibagi dengan kadar airnya. Kadar airnya di 3 kan itu 0,15 nih. Dibagi 1,15 karena ditambah 1. Hasilnya 1863. Sama gamma 4 juga sama seperti itu, 2067 dibagi dengan 1,175. Jadi 1 ditambah 0,175. Hasilnya 1759. Terus gamma 5 juga sama kayak gitu, sama gamma 6. Gamma dry 6. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Jadi, dari dari semua gamma yang kita udah cari, terutama karena ditanyanya berat jenis kering, berarti gamma dry-nya nih yang kita lebih kita highlight. Nah, gamma dry-nya ini kita
kita gambar dulu nih kurva. Jadi gambarnya dari untuk nentuin berapa di sumbu Y yang terkecil dan terbesar itu kita pakai lihat dulu datanya. Ini kan data terkecilnya ada di 1416. Data terbesarnya ada di 1863. Nah, berarti range-nya terkecil itu boleh 1400 atau 1300 juga boleh. Range tertingginya itu di sumbu Y-nya itu bisa 1900, bisa 2000, tergantung. Kalau saya di sini boleh lebih aja gitu, 2100 atau 2000. Jadi tujuannya itu apa? Biar gambar kurvanya itu nggak terlalu mepet ke sumbu X gitu. Makanya saya mulai dari 1300 sampai 2100 range di sumbu Y-nya. Nah, terus di gambar untuk sumbu X-nya ini karena kadar air. Nah, kita lihat dulu kadar airnya. Sumbu X-nya itu kan 10, 12,5, 15, 17,5, 20 atau 22,5. Nah, itu saya langsung pakai 5, 10, 15, 20, tapi beda-beda 2 cm. Jadi 20 sama 25. Nah, karena ini pengukurannya skalanya 2 cm, itu di tengah-tengah ada 1 cm bisa ditambahin. Nah, tengah-tengahnya ini ditambahin sih sebenarnya. Awalnya saya tulisnya 5, 10, 15, 20, 25. Nah, akhirnya digambar kayak misalkan ini yang pertama. Di sini kan 0,1. Gamma dry satunya berapa? 1416. Tulis di sini dititikin bentar. 1416 itu sekitar di sinilah. Di sini terus di garis juga ke bawah. Berarti kan tadi 0,1 itu atau 10%. Nah, oh ya, untuk gambar kurvanya itu balik lagi ke persen. Tapi untuk hitung gamanya tadi pakai desimal. Nah, sama habis itu juga yang kedua itu ada 1724. 1724 itu kadar airnya 12,5. Langsung aja jadi 12,5 jadi 1700 berapa tadi? 1724. Nah, 1724 diplot aja langsung. Kayak gini, 1724. Ini terus ke 12,5. Itulah. Terus sama seterusnya. Nah, setelah semua diplot ke kurvanya, itu baru nentuin kadar optimum airnya ada di mana sama dry maksimumnya, berat jenis maksimumnya. Nah, cara nentuinnya itu adalah kurva tertinggi itu ditarik garisnya ke bawah, itu ada di kadar air di mana untuk cari tahu kadar air optimumnya. Jadi kadar optimum airnya itu setelah ditarik garis pas banget di 15. Untuk kan yang ditanya itu yang pertama ada berat jenis kering kan, berarti gamma dry maksimum. Gamma dry maksimum itu tarik aja ke sejajar ke sumbu X. Itu hasilnya ada di sini. Tapi udah di situ aja, nggak bisa dikira-kira berapa angkanya, jadi cuman kurva aja. Berarti letaknya ada di sini. Cuman untuk tahu angka spesifiknya nggak usah ditulis gitu. Nah, setelah itu ada yang mau ditanya? Tadi gimana yang itu? Yang kadar air maksimum? Nah, kadar air optimum itu jadi kurvanya Optimum, sorry. Kurvanya itu di titik puncaknya ditarik ke sumbu X. Ditarik ke sumbu X. Dapatnya di 15 nih kadar air optimumnya. Berarti kadar air
optimum itu kalau ditanya jawabannya 15%, Bang, kalau kadar air optimumnya menurut kurvanya, karena ini jelas di 15. Tapi mungkin kalau misalkan di tengah-tengah, mungkin bisa jadi jawabannya antara 15 sampai 17,5, karena nggak tahu spesifiknya, Bang, kayak Oh, berarti berapanya ya gitu, jadi range aja. nggak perlu kita kira-kira berapa kan angkanya. Ya, bener, Bang. Jadi range aja. Kayak misalkan ini nih, gamma dry maksimum kalau ditanya antara ini 1850-an lah, atau 1800 sampai 1900 gitu. Di range segitu. Karena kalau untuk kira-kira ya ini kan bisa 1850, bisa 60 atau 70 gitu. Apa ada yang mau ditanya lagi? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya izin stop share screen dulu. Oke, sekian mentoringnya sampai materi yang tadi tentang uji proktor. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan sudah mengikuti mentoring hari ini. Terima kasih ya Bang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Selamat malam. Gue mau nanya dong, Mana? buat UTS itu materi soalnya sama nggak? Untuk UTS, materi soalnya sama kayak gitu, Bang. Jadi Sama. berdasarkan latihan soal aja sih, Bang. Iya, Semua kelas sama kan materinya? sama, Bang. 3 Baik. soal tuh berarti. Iya, mulai dari itu, Bang, yang tadi shift analisis, terus yang klasifikasi tanah yang tadi, sama ini, Bang, yang uji proktor itu, Bang. Oke. Iya sih, mau nanya deh. Kan tadi Iya, kalau gitu sih. di jawaban lu itu kan step by step gitu kan. Iya, Bang. Tapi kalau misalkan nanti di UTS gitu bakalan step by step gitu, apa stepnya bisa beda-beda cara jawabnya? Jadi kayaknya sih harus step by step. Soalnya bakal bisa jadi keliru kalau misalkan langsung mungkin loncat atau gimana, karena itu Mektan tuh kayak gitu. Jadi kayak misalkan diketahuinya ini, mesti cari dulu yang ini, mesti cari dulu semua, nanti baru dapat. Itu sih emang harus kayak gitu. Oh, oke. Makasih. Ya.